Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the Book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom and link will be announced in WhatsApp group. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Haleluya, shalom. Shalom semua, haleluya. Ada sukacita hari ini. Haleluya, sahabat saya, ada sukacita hari ini. Karena Tuhan adalah sumber sukacita bagi saudara dan saya, amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang luar biasa, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pertolonganmu, penyertaanmu, perlindunganmu selalu sempurna bagi kami. Engkau Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Sampai saat ini ya Tuhan, kami ada di tempat ini karena Tuhan yang luar biasa bagi kami. Tuhanlah sumber kekuatan bagi kami sehingga kami melangkah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Daripada kasih Tuhan, sebagaimana kami ada ya Tuhan, berdiri di tempat ini, semua kami karena anugerah-Mu. Kami akan memberikan Tuhan yang terbaik kepada Tuhan. Ucapan syukur kami, hidup kami bawa kepada Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan, karena keadilan-Mu, karena anugerah-Mu, perbuatan-Mu ajaib dari depan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Biar musik mengangkat pujian. Benar Tuhan, kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak menerima pujian penyembahan kami. Karena keadilan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan berlimpah atas kami. Engkau layak Tuhan diagungkan. Engkau layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Mari dari awal angkat pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Betapa besarnya, betapa dahsyatnya Kau Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak kami Kau semua. yang layak terima pujian. Engkau yang layak kami Kau yang layak tinggikan. terima pujian. Haleluya. Oh Yesus, kami memuji, Engkau Tuhan. kami menyembah-Mu. Oh Yesus, Sana bagi
pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu selamanya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan bagi kami. Betapa mulianya Tuhan. Agung dan mulia nama-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu sungguh ajaib bagi kami. Kau jadikan kami Tuhan berharga di mata-Mu. Kau jadikan Tuhan kami menjadi milik pusaka-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terbukti Tuhan kebesaran-Mu dalam kehidupanku. Lewat karya kasih-Mu bagi kami. Engkau Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, amin. Murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Benar Bapak. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan dari awal. Ya. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, oh. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri? Masih kuat? Haleluya. Kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan.
Kita mau besarkan namanya yang sungguh luar biasa. Haleluya. Ya, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Katakan, oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi dari awal. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Oh, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, oh, besarkanlah namanya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Katakan lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi dari awal, besarkan. Ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Sama-sama. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Dahsyat dan hebat Tuhan kita, amin. Dia adalah penolong yang setia. Dialah kekuatan kita, amin. Yes, saudara dan saya lebih daripada pemenang, amin. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Kita lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa
Bapak, Ibu, Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Haleluya Bapak, terima kasih. Engkau yang membuatkan kami pribadi pemenang ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau yang membuat jiwa kami tenang Tuhan, karena Bapa, Engkau yang setia bagi kami. Kami kadang berubah setia, tapi Tuhan tidak pernah berubah setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yes Jesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lagi. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenang
memuliakanmu selamanya. Hormat pujian Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya karena kasih setiamu, hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada saat ini. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan kami GBIN Sampel Church Melbourne di ibadah kedua di sore hari. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji dan menyembah Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita satukan hati kita, terlebih dahulu kita berdoa meminta hikmat tuntunan kepada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk boleh menyembah, memuji, bahkan mengangkat rasa syukur kami kepada Tuhan di hari Minggu ini Tuhan, di mana penyertaan Tuhan bahkan kasih karunia anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, semua karena kebaikan dan juga semua karena penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih urapi hamba yang bukan siapa-siapa dalam memberikan, bahkan memberitakan, bahkan juga boleh menyuarakan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam firman-Mu, sehingga Engkau kuduskan, bahkan juga Engkau beri pengertian-pengertian yang baru, hikmat tuntunan yang baru kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita boleh berjumpa kembali setelah 1 minggu kita boleh sama-sama melakukan kegiatan, aktivitas, bahkan pelayanan kita. Kita mau duduk diam manis di bawah kaki Tuhan sejenak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara mungkin yang sedang di jalan, di luar atau di rumah, kita mau sama-sama buka Alkitab kita mau sama-sama buka firman Tuhan, kita mau baca sama-sama. Di mana hari ini kita boleh belajar di dalam kitab Petrus, 1 Petrus 2 ayat 3 sampai dengan 7. Ya, saya persingkat saja 3 sampai dengan 7. Baik, yang sudah membuka firman Tuhan sore hari ini atau mungkin dimanapun Bapak Ibu berada, kita mau sama-sama baca. Saya bacakan ayat yang ketiga, 1 Petrus 2 ayat ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru juga, telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Haleluya. Luar biasa kalau kita mau sama-sama baca apa yang boleh diartikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 3 ini, di mana Yesus itu dikatakan adalah sebagai batu penjuru. Ya, kalau pada saat mungkin kalau kita baca, ya, Yesus itu digambarkan atau menggambarkan sebagai batu penjuru, batu yang sangat luar biasa kuat, batu yang menjadi arahan pegangan kita. Dan di sini juga dikatakan pada zaman bangsa Israel, yaitu zaman pada saat Petrus dipakai oleh Allah, oleh Tuhan itu sendiri, menggambarkan gereja yaitu sebagai bangunan, dan orang-orang percaya adalah batu yang hidup. Jadi Yesus itu batunya, kita ini adalah bangunannya, yaitu yang dikatakan gereja.
Ya, saya percaya yang dikatakan gereja itu bukan fisik gedung gerejanya atau tempatnya atau mungkin mimbarnya, bukan, tapi bagaimana kita ini yang menjadi bangunannya, yaitu pribadi kita masing-masing sebagai jemaat Tuhan, dan dia adalah batunya. Supaya apa? Supaya kita boleh berdiri kokoh, kuat. Karena apa? Karena Tuhan itu sendiri yang menjadi batu, yang menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita. Nah, kalau dikatakan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ya. Jadi kalau kata mengecap, saya percaya mengecap itu tidak bisa diwakilkan. Mengecap itu harus kita sendiri yang merasakan. Ya, mengecap kebaikan Tuhan tuh tidak bisa diwakilkan. Atau mungkin misalnya saya bicara sama teman saya bersyukur sekali Tuhan tuh baik. Ya, kalau kita cuma dengar doang gitu kan, tapi kita tidak rasakan apa yang mungkin saya katakan seperti tadi contohnya, Tuhan itu baik, terus hanya ada orang yang mendengar tapi belum mengecap, belum merasakan kebaikan Tuhan. Itu sayang sekali. Jadi kalau kita mau mengecap atau kita sudah mengecap, ataupun kita mungkin merasa belum mengecap kebaikan Tuhan sepenuhnya, ya, itu bisa dikatakan apa? Kita belum mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Kita belum mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Ya, karena kita kalau bisa dikatakan di sini saya bawa dengan kata ada bangunan gereja. Bangunan gereja adalah kita itu sendiri. Ya, kita sebagai bangunan gereja yang dimana batu itu adalah Yesus itu sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami pemulihan, pertobatan, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna? Ya, saya yakin kalau kita sebagai orang percaya otomatis yes. Sebagai orang yang beriman otomatis yes. Ya, tapi ada juga saat ini yang bisa dikatakan ya, mungkin dikatakan setengah-setengah. Ya, atau mungkin bisa dikatakan ya dia merasa dia harus digerejai atau mungkin harus dibangun. Ya, padahal kalau kita berlandaskan dengan batu penjuru itu sendiri, yaitu Yesus itu sendiri, kita tidak perlu dibangun. Kita bisa dalam arti kita membangun itu sendiri dengan apa? Dengan yang dari Tuhan itu sendiri. Ya, yang dengan yang kuasa yang dari Tuhan itu sendiri. Karena balik lagi, setiap kita mengecap kebaikan Tuhan tidak bisa diwakilkan oleh orang. Kita sendiri yang merasakan kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, kita sudah benar-benar disertai oleh Tuhan, bahkan juga mengalami kuasa mujizat atau apapun itu. Saya percaya yang namanya mengecap kebaikan bukan hanya karena menerima mujizat. Ya, kita masih berjalan dalam suatu masalah aja, kita kalau disertai oleh Tuhan, kita kuat, kita bisa melewati masalah itu, kita itu udah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, masalah belum selesai atau masalah sudah selesai, tetap kita mengecap kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita dikuatkan oleh Tuhan. Itu sama saja kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Dan dikatakan di sini lagi apa? Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati dan dihormat di hadirat Allah. Ya, jadi banyak sekali mungkin dikatakan kok batu penjuru dibuang. Ya, bagi orang-orang yang gak percaya, bagi dunia yang tidak mengenal Allah, bagi dunia yang tidak mengenal siapa Yesus Kristus, yaitu seolah-olah batu penjuru itu dibuang. Ya, jadi saya percaya di sini diingatkan, ya, diingatkan bagaimana pada saat bangsa Israel, ya, melalui Petrus, ya, di mana di sini dikatakan secara eksplisit dan implisit bahwa Alkitab itu mengungkapkan Yesus Kristus itu, dia itu adalah anak tunggal Allah, Bapa Mesias dan Juru Selamat yang dikatakan sebagai batu yang hidup. Dia adalah batu penjuru yang dibuang pada para tukang bangunan. Yang kasarnya, oke, jemaat Tuhan banyak nih yang akhirnya ngebuang. Ya, yang nggak sedikit sekarang memang yang tadinya percaya jadi nggak percaya. Nggak sedikit sekarang yang banyak yang tadinya merasakan kebaikan Tuhan tapi tiba-tiba jadi kepahitan sama Tuhan. Karena apa?
Karena asumsi bahkan mungkin kayak seperti penerimaan dan juga pengajaran bahkan pemuritannya ndak mengerti dan ndak melekat kepada Tuhan. Ya, itu kalau saya lihat lagi di sini bahwa yang ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Banyak orang yang gak siap dalam pertumbuhan rohani. Makanya gak sedikit orang yang kecewa sama Tuhan. Gak sedikit orang yang kepahitan sama Tuhan. Oke, mungkin secara langsung dia bilang, enggak, saya gak kecewa, tapi dia gak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Atau mungkin dia hanya sekedar gereja, dengar firman Tuhan sekedar lewat, tapi dia tidak jadi pelaku. Ya sama saja, walaupun mungkin secara perbuatan tindakan berbeda. Untuk itu makanya kita yang siap, yang memang sudah siap untuk dipakai Tuhan sebagai bangunannya Tuhan, yaitu imamat yang rajani, kalau dikatakan dalam pasal di sini. Imamatnya yang rajani, imamat yang kudus, umat pilihan Tuhan. Tandanya kita ini harus siap bagaimana kita yang harus menerima ya susu yang murni dan juga jangan lagi menjadi rohani yang baik. Justru kita harus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ya, pertumbuhan melalui apa? Saya percaya Tuhan proses kita membuat kita bisa bertumbuh dari masalah, dari kehidupan, dari apapun mungkin yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi ada maksud Tuhan. Ya, seperti Roma 8 ayat 28 berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, di sini secara langsung Tuhan mau mengatakan bahwa kalaupun jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni, dalam arti kata kita mau yang benar, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ya, saya yakin kalau susu basi pasti nggak akan bisa bertumbuh. Atau pengajaran yang salah, pengajaran yang palsu, cara kita memandang kehidupan, ya, cara kita boleh mengartikan kasih karunia Tuhan. Kalau kita sampai salah, berarti kita mendapatkan susu yang basi, bukan susu yang murni lagi, yang membuat kita bisa bertumbuh. Nah, sekarang kembali lagi kepada bagaimana sebagai kita ini bangunan gerejanya Tuhan melalui batu, yaitu Yesus itu sendiri yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita, di mana Tuhan ini berpesan kepada kita. Ya, bagaimana Tuhan berpesan bahwa dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan itu bukan berarti kita harus pelayanan cukup selesai. Bukan berarti kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita di gereja cukup selesai. Tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Banyak orang mau sibuk pelayanan tapi tidak mau dimuridkan. Banyak orang yang sibuk mungkin mau cari kegiatan persekutuan, tapi tidak benar-benar mengartikan, bahkan belajar bersekutu dalam firman itu. Dan itu udah saya temuin banyak banget. Orang yang cuman mau menyibukkan dirinya ke hal-hal yang positif. Cukup sampai di situ enggak, karena motivasinya salah. Enggak cukup dengan hal-hal yang positif, tapi bagaimana biar hal-hal yang positif itu yang dapat mengubah kita. Nah, sudahkah jika engkau memang seorang pelayan, seorang jemaat kah, atau hamba Tuhan kah, atau siapakah yang memang sebagai orang percaya di hadapan Tuhan, sudahkah engkau benar-benar mau belajar, bahkan berubah untuk siap dipulihkan? Kalau siap dipulihkan, ya dengan arti kata kita harus siap dengan hati yang baru, kerendahan hati. Ya, supaya apa? Balik lagi, kalau kita dibentuk sebagai gerejanya Tuhan itu tidak gampang. Pembentukan itu perlu kerendahan hati, Bapak Ibu. Ya, jadi kerendahan hati itu sangat diperlukan. Ya, dan di sini dikatakan yaitu secara garis besar kalau kita baca lagi di dalam 1 Petrus ini bahwa diajarkan, diingatkan bagi kita pada zaman dulu dan juga zaman now, zaman sekarang,
kita itu harus memberikan apa? Satu pengajaran yang benar. Ya, jadi kita harus benar-benar menerima ajaran, nasihat, peringatan ya. Bahkan juga kita harus menerima didikan. Ya. Karena sekarang ini arahan luar biasa. Saya itu sampai kadang-kadang kalau ngelihat pengajaran saat ini, arahan saat ini, didikan saat ini, wow. Saya pernah mengikuti satu seminar, contohnya seminar parenting. Bayangin, seminar parenting itu sekarang mengajarkan, bahkan juga memberikan arahan kepada orang tua untuk tidak mengatakan apa? Untuk bilang sama orang tuanya supaya orang tuanya jangan bilang tidak sama anaknya. Saya langsung bingung tuh. Jadi kalau anak kita mau main handphone, kita jangan larang anak kita. Jadi kalau anak kita mau tidur malam, kita jangan larang anak kita. Coba bayangin, udah sampai sebegitunya pengajaran saat ini, didikan saat ini. Sampai saya dengar seminar itu saya terkaget-kaget Bapak Ibu. Karena kenapa? Kok kita yang mau mengajarkan anak kita kedisiplinan, kebenaran, kenapa nggak boleh ngomong tidak? Kenapa kita nggak bisa mengarahkan anak kita? Iya. Nah, jadi di situ sekarang ini kita udah melihat bahwa didikan pengajaran pada zaman sekarang ini udah makin nggak benar, Bapak Ibu. Dan kembali lagi, Petrus mengingatkan kita bahwa yang sesungguhnya, bahwa didikan pengajaran yang sebenarnya adalah dalam firman Tuhan. Kalau kita memang menjadi batu dalam gereja, kita mau menjadi bangunan dalam gereja itu batu, melalui batu penjuru yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yaitu kebenaran firman Tuhan, maka bekerjalah, berjalanlah, dan terbangunlah, terbentuklah oleh firman itu. Bukan lagi terbentuk oleh yang katanya dunia. Mungkin dibungkus pendidikan, mungkin dibungkus seminar dalam pendidikan pengetahuan, tapi ujung-ujungnya membinasakan. Saya pada saat dengar parenting begitu, seminar parenting gitu, saya langsung kaget loh. Masa kita tidak bisa larang anak kita? Ya, masa kita tidak bisa bilang anak kita jangan nak, ayo saatnya tidur, kan udah repot Bapak Ibu. Ya, nah sekarang kita juga saat ini harus mengerti. Mungkin belakangan ini atau mungkin hari-hari ke depan katanya makin jahat. Iya makin jahat karena kenapa? Makin tidak bisa lagi kembali kepada firman. Makin banyak yang menentang akan kebenaran. Pengajaran palsu sudah banyak. Dibungkus dengan kata pelayanan, dengan kata gereja, ya dibungkus dengan mungkin satu persekutuan, ya. Tapi banyak sekali yang memberikan didikan dan pengajaran yang salah. Wow. Nah, di sini kita diingatkan bahwa di dalam ayat yang ke-6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi kalau kita berdiri di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran, percayalah kita tidak akan dipermalukan. Kalau kita pakai konsep firman Tuhan, kita pakai produknya Tuhan Yesus, kita tidak akan dipermalukan dalam menghadapi apapun. Masalahkah, mungkin pribadi kita kah, sebagai kita jemaat umat Tuhan. Ya, yang dikatakan di dalam bangunan ini adalah umat Tuhan, yaitu kita sendiri. Tuhan ingatkan kita kembali back to the Bible, pengajaran firman Tuhan, didikan firman Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah awal daripada pengetahuan, dan pengetahuan yang sangat-sangat menjadi pondasi yang kuat. Kembali lagi kepada hidup takut akan Tuhan. Dan di sini lagi dikatakan apa? Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi kalau kita orang percaya, kita bisa tetap berjalan di dalam firman kebenaran, bahkan Yesus Kristus itu sendiri, kita dibuat mahal. Bayangin, kalau ada satu produk yang mahal, kita tahu itu tingkat kemahalannya tidak akan pernah bisa berubah. Suka gak suka, kalau emang kita udah tahu itu barang mahal, itu gak akan bisa berubah. Terlebih kita sebagai manusia, umat pilihan Tuhan, umat yang sangat berharga. Ya, kita dibuat Tuhan itu sangat mahal.
bagi yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi bagi yang sebaliknya, yang setengah-setengah, yang dulunya percaya ninggalin Tuhan, akhirnya yang mungkin tadinya mungkin pelayan Tuhan ninggalin pelayanan, yang mungkin punya pasangan yang beda keyakinan, iya, yang mungkin berhala dalam arti kata gila-gilaan bekerja sampai tidak ada waktu untuk Tuhan, ya, atau mungkin yang sampai saat ini ada hubungan yang belum dipulihkan tapi masih tetap keras hati seperti itu. Percayalah, siaplah kita menjadi batu sandungan jika kita seperti itu. Karena di awal di ayat pertama dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi kalau kita udah tahu firman, buang. Karena kita ini bangunan gereja, bangunan Tuhan yang sudah dibangun oleh Tuhan sebagai gereja, ya, yang orang manusia dunia melihat, oh, kita ini firman yang terbuka, Alkitab yang terbuka, supaya orang bisa melihat, oh seperti ini ya yang dibangun Tuhan, oh seperti ini ya gereja Tuhan, bukan fisiknya Bapak Ibu, ya. Kita tidak perlu saat ini jago-jagoan atau mungkin apa ya, kayak seperti tidak mau kalah bangunan harus besar, mega church, ya. Tapi kalau dibuat besar, kalau tidak ada batu penjuru dalam arti kata dalam persekutuan yang kuat, pemuritan yang kuat, buat apa? Yang Tuhan mau bukan mewahnya, bukan megahnya, tapi pribadi, pondasi, landasan itu apakah kuat? Apakah ada batu penjuru itu? Apakah ada Yesus itu? Ya, karena balik lagi, setiap kita yang sudah siap, bahkan kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, yang kita mengaku kita mengasihi Tuhan, yang kita mengaku bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bahkan kita adalah hamba Tuhan, pasti saya percaya dia itu berjalan, belajar terus dan terus hidup dalam kebenaran. Ya oke lah, mungkin kita tidak sempurna, betul. Pada saat itu mungkin kita pernah jatuh, bangkit. Dan jangan lagi melakukan hal yang sama. Pertobatan diperlukan dalam setiap waktu Bapak Ibu. Dan Tuhan sangat mengerti karena daging kita lemah. Makanya kita harus koneksi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus yang menguatkan kita, yang mengajarkan kita, mengarahkan kita, memberikan kita hikmat, tuntunan, pewahyuan. Nah inilah, boleh kita diingatkan bahwa Yesus itu adalah batu penjuru, dimana untuk mengingatkan kita supaya jangan menjadi batu sandungan, tapi membuat kita barang yang lebih mahal, ya, batu yang lebih mahal. Karena ada batu penjuru itu, kita boleh bersama berjalan dan berjalan bersama dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Katakan di ayat pertama tadi, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Itulah yang seharusnya sungguh-sungguh ada di dalam gereja, di dalam pribadi anak-anak Tuhan. Mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, karena saya percaya dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus, kita mau berjalan bersama-sama dengan kasih anugerah dan karunia yang boleh memampukan kita melalui kuasa Roh Kudus dan firman-Nya yang hidup. Sekian dari saya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh diingatkan bahwa Yesus adalah batu penjuru, menjadi pondasi kuat dalam setiap kehidupan kami, bahkan pribadi kami, di mana kami sebagai bangunannya Tuhan, yang boleh dikuatkan, didasari oleh batu-Mu Tuhan, oleh kebenaran firman dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu pada kami. Terima kasih Yesus, buat kami menjadi bangunan-bangunan yang Tuhan boleh bentuk, Tuhan boleh dirikan, bahkan Tuhan boleh lakukan sesuai yang Tuhan mau pada setiap kami. Buat kami mengerti, buat kami bisa menjauhi segala kejahatan, bahkan kemunafikan, bahkan juga keirian Tuhan, bahkan juga kedengkian. Buat kami ya Bapak, jauhkan itu dari setiap kami Bapak. Buat kami terus kuat, berakar, bertumbuh, bahkan juga mendasari setiap kehidupan kami didasarkan oleh firman, bahkan hidup takut akan Tuhan. Tolong kami beri roh Kudus kepada kami di dalam nama Yesus. Berkati semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan
semua yang bertugas Tuhan di hari Minggu ini, khususnya di ibadah sore, untuk semua tim praise and worship yang ada di Ensemble Church Melbourne ya Bapak, band Ensemble dimanapun berada, Jakarta Utara, Timur, bahkan juga Kalimantan, bahkan juga seluruh Melbourne Tuhan, Brisbane, Bendigo, dimanapun Tuhan, Noble Tuhan, dimanapun yang ada yang tidak hamba sebutkan satu persatu, Malang Tuhan, kami percaya Kau tahu keberadaan kami, Kau tahu Tuhan, biar Kau pakai gerejamu luar biasa dengan kuat kuasa kebenaran dan Roh Kudus-Mu ada bagi kami. Di dalam nama Yesus, berkati semua jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Karena kami percaya biar Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau langsung yang terus campur tangan kepada semua jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang terbeban berat Tuhan boleh berikan kelegaan. Bahkan Tuhan yang berduka cita Tuhan boleh hibur dengan sukacita. Bahkan yang belum mendapatkan jalan keluar, Tuhan boleh bukakan pintu-pintu-Mu dan kesempatan, bahkan juga jalan-jalan-Mu bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba sudah selesai. Hamba percaya Roh Kudus Kau belum selesai untuk boleh mengkaryakan kami. Berkaryalah bagi kami Roh Kudus. Mampukan setiap anak-anak Tuhan, bahkan hamba dan kami semua yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Kami percaya tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu. Di dalam nama Yesus, berkati Tuhan gereja ini, berkati ibadah yang ada Tuhan, biar ini boleh menjadi kesukaan dan boleh dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa dimanapun mereka berada dan menonton, menyaksikan dan mengikuti ibadah dari gereja Ensemble ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dan biar saat ini kami boleh menerima berkat yang daripada Bapa di surga. Dimanapun Anda berada saat ini, angkat kedua tanganmu dan bukalah hatimu. Biarlah kasih anugerah turun atas kita semuanya sebagai umat percaya. Dan melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan Roh Kudus yang boleh mengurapi kita semua dalam persekutuan, bahkan gereja Tuhan. Sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus boleh datang untuk yang kedua kali, menjemput kita di awan yang permai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-puji nama-Mu. Umat pilihan Tuhan yang percaya dan sudah menerima, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sampai berjumpa kembali dengan kami di hari Minggu depan, di jam yang sama dan juga ibadah yang sama. Stay tune di YouTube kita, Ensemble Church Melbourne. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.